Ya, kadang datang, kadang tidak. Ini menghabiskan waktu saja. Lebih baik tidak usah kajian, ya, cari pengajian yang kita bisa rutinkan. Meskipun ustadz saya dapat pahalanya, iya, cuman kalau hanya dapat pahala saja rugi. Udah datang jauh-jauh, ya, enggak dapat ilmu. Karena kalau kita dapat ilmu, kita ajarkan, jadi amal jariah. Kita amalkan. Kalau pahala bisa di rumah, kita sholat di rumah, baca ceramah sama istri, pahala di rumah, mencandai anak, pahala di rumah, baca Quran, pahala. Tapi kita pengen pahala yang lebih lagi, itu ilmu yang bermanfaat, ya, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan kita sedang membahas fikih yang sangat jarang dikaji. Dan ini diantara mizah keutamaan dari ilmu wawaris adalah ilmu yang pertama kali hilang di dada-dada manusia. Ilmu yang pertama kali banyak dilupakan, sebagaimana bulan sekarang. Bulan apa sekarang? Sya'ban. Yang kata Nabi SAW, syahrun yaghfulu fihi nas, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, bulan yang dianaktirikan. Karena di bulan Sya'ban orang fokusnya langsung ke Ramadan, dia lupa sama Sya'ban. Padahal Ramadan belum tentu kita dapati. Gak ada seorang pun di antara kita yang dijamin pasti jumpa dengan Ramadan, meskipun Ramadan tidak sampai sebulan lagi. Tapi sekarang kita sudah tiba di bulan Sya'ban, bulan yang Nabi SAW menjadikan sebagai qobliyahnya Ramadan, yang Nabi memperbanyak bulan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Nabi, ya, banyak berpuasa karena di bulan Sya'ban diangkat amal kebaikan. Kemudian juga di bulan Sya'ban, ya, adalah bulan yang mana para ulama sebut dengan syahru al-qurra, bulan para pembaca Al-Qur'an, sebagai pemanasan untuk berjumpa dengan syahrul Ramadan, unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Jadi di antara persiapan kita adalah belajar tentang ilmu Ramadan. Fikih puasa dipelajari, ya. Kita kemarin bahas tentang di antara hal-hal yang menyebabkan seorang mendapat harta waris. Sebab waris ada 3. Yang pertama adalah hubungan nasab, ya, adalah hubungan nasab, kekeluargaan. Ayah, ibu, anak, saudara, ini diantara sebab mewaris. Yang kedua adalah hubungan pernikahan antara suami sama istri. Sebagian orang menganggap bahwasanya suami enggak mendapatkan harta dari istri. Ini salah. Suami istri saling mewarisi. Kalau suami meninggal istri dapat, kalau istri yang meninggal suami dapat. Dan yang ketiga terakhir adalah karena hubungan wala, pembebasan budak. Dan kita bahas juga kemarin tentang penghalang waris. Yang pertama adalah pembunuhan. Kalau istri membunuh suami, dia tidak mendapatkan harta waris. Anak membunuh orang tua, dia tidak dapat harta waris karena dia membunuh. Dan yang kedua adalah beda agama. Ya, perbedaan agama ini membuat seseorang tidak saling mewarisi. Dan yang terakhir adalah perbudakan, karena budak tidak memiliki harta. Jadi harta budak adalah harta majikannya. Jadi seorang tidak dapat harta waris, yang pertama karena dia membunuh, yang kedua karena dia beda agama, yang ketiga karena dia budak. Selama tidak ada 3 hal tadi, dapat harta waris, Pak. Meskipun durhaka, meskipun malin kundang, seandainya dia mendurhakai orang tuanya, memukul orang tuanya, menghardi orang tuanya, kalau orang tuanya meninggal, dia tetap dapat harta waris. Sebagaimana kebaktian seorang tidak mendapatkan jatahnya menjadi lebih banyak. Kasus, ya, ada seorang tua yang dia punya 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Laki-laki kurang ajar, bejat, durhaka sama orang tuanya. Yang wanita, Masya Allah, sangat berbakti kepada orang tuanya. Tetap saja kalau orang tuanya meninggal, laki-laki dapat 2 bagian perempuan.
Nggak peduli tentang durhaka atau bakti. Karena durhaka bakti urusannya pahala sama Allah Subhanahu wa taala, bukan harta waris. Alangkah cemennya kita kalau berbakti sama orang tua mikirnya waris. Aku dapat setengah bagian kakak aku berbakti belah biar banyak dapat harta waris. Enggak. Dia takut durhaka karena enggak dapat harta waris, enggak boleh. Dan orang tua enggak boleh halangi. Anak itu tidak saya anggap sebagai anak saya sendiri. Pokoknya kalau saya meninggal, saya tidak sudi harta saya untuk anak saya tersebut. Enggak bisa. Ini wasiat yang haram hukumnya. Kenapa? Menghalangi seorang mendapatkan haknya. Sekarang kita bahas janji kemarin ayat waris. Sebelum masuk ke matan, kita membahas ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang waris, yang menjadi landasan pokok dasar seseorang memahami fikih waris. Dalam surat An-Nisa ayat ke-11, 12, 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian yang laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Kalau laki-laki dapat 1, perempuan setengah. Perempuan 1, laki-laki 2, perempuan 5, laki-laki 10. 2 kali bagian perempuan. Ini dasarnya, Pak. Kalau misalnya kasus gini, ada seorang meninggal, dia tidak punya ahli waris kecuali anak-anaknya. Anaknya 2 perempuan, 1 laki-laki. Harta yang dia tinggalkan 200 juta. Pertinyi berapa yang didapatkan anak laki-laki dan anak perempuan? Anak laki-laki berapa? 100 juta. Perempuan masing-masing 50 juta. Gampang. Anak laki-laki enggak ada Pak Ustadz. Orang tua enggak ada semua. Yang ada hanyalah saudara. Saudaranya ada 5. Semua 2 laki-laki, 3 perempuan. Kemudian harta warisannya 70 juta. Berapa laki-laki dapat? 20 juta, masing-masing saudara perempuan 10 juta. Ya, laki-laki 2, jadi 2 kan ada 5 saudara. Ya, 2 laki-laki, 3 perempuan. Ya, jadi laki-laki ini dianggap 2 perempuan, seolah-olah dia punya 7, Pak. Laki-laki dapat 2/7, perempuan dapat 1/7, dikalikan 70 juta. Kemudian kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak." Kalau ternyata anaknya hanyalah perempuan dan lebih dari 2, berarti 3, maka mereka mendapatkan sulusani, artinya 2/3 dari harta waris. Sekarang kita studi kasus. Ada seorang mayit, dia punya bapak 1. Dia belum menikah. Dan dia punya anak, dia belum menikah, meninggal istrinya. Dan dia punya anak 3 perempuan. Maka bagaimana pembagiannya? 2/3 untuk anak perempuan, bagi 3. Sisanya untuk ayah. Sisanya untuk ayah. Artinya kalau dia punya anak 3 lebih 4, 5, 6, 7, 10 perempuan semuanya, mereka langsung dapat 2/3. Kalau 1 gimana? Lanjut. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wal yu'abaihi likulli wahidin minhum as-sudus wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau dia anak tunggal perempuan 1, dia langsung dapat setengah. Kita hanya berbicara anak perempuan dulu. Kalau punya anak perempuan 1, Pak,
apapun kondisinya dia langsung dapat setengah. Kalau ada laki-laki ya hazul tadi lidzakari mislu hazil unsayain, kan gampangnya gitu. Kita ngomongin yang sendirian dulu. Bagaimana dengan kedua orang tua? Wali abawaihi likulli wahidim minhumas sudus. Ayah dan ibu masing-masing dapat 1/6. Mimma taraka in kana lahu walad. Ini kalau mereka punya anak. Gini jadi kasusnya ya. Saya meninggal, istri saya sudah meninggal. Ya. Saya punya ayah, punya ibu. Maka bagi mereka 1/6, sisanya bagi anak gitu loh. Ya 1/6 kasih ke orang tua dulu. Sisa dari 1/6 dan 1/6 ya, sisanya dibagikan antara anak dengan bagian lidzakari mislu hadil unsayain. Ini kalau punya anak. Fa illam yakun lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau dia enggak punya anak, ibunya dapat thulus 1/3. Enggak punya anak. Ya dia punya bapak, punya ibu, punya ya saudara 1. Maka cara bagiannya adalah ibu 1/3, ayah 1/6, ya kemudian saudara. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tapi kalau saudaranya 2 atau lebih, maka ibu kembali mendapat 1/6. Masih bingung masalah Pak? Ini kita kenalan dulu dengan ayat-ayatnya, ya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus mim ba'di wasiyati yusi biha udainin aba'uhum wa abana'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Jadi kesimpulannya saya simpulkan, jatah anak laki-laki 2 bagian perempuan. Kalau masa jahiliyah lebih parah. Oh Pak Ustadz, tidak adil kata perempuan. Masa jahiliyah lebih parah, yang dapat hanya laki-laki. Masih mending kamu tuh dapat. Ya, jangan mengatakan Islam tidak adil. Allah yang mengatur, Pak. Tidak ada yang lebih adil dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahulu yang dapat hanya laki-laki dewasa. Anak kecil nggak dapat harta waris. Anak perempuan meski kecil maupun dewasa nggak dapat. Yang dapat hanyalah anak laki-laki. Di masa jahiliyah Islam menghapus itu semua. Dapat anak perempuan tapi tidak sebesar anak laki-laki. Alhamdulillah kita laki-laki ya. Kemudian selanjutnya, jika anak-anak perempuan jamak tanpa anak laki-laki dapat 2/3 dibagi bersama, sama rata. Jika anak perempuan sendirian tanpa anak laki-laki, ingat yang kita bahas ini tanpa anak laki-laki. Kalau sama laki-laki bagiannya lidzakari mithlu hadil unthayain, dia dapat 1/2. Kedua orang tua dapat 1/6 kalau mayit nggak punya anak. Kalau mayit punya anak, tadi punya anak. Kalau mayit tidak punya anak, ibu 1/3. Ini kalau anak nggak punya mayit, nggak punya anak, dan punya saudara, maaf. Tidak punya anak, tidak punya saudara. Kalau anak tidak punya anak tapi punya saudara 2 atau lebih, ibunya kembali 1/6. Kita lanjutkan ke ayat-ayat selanjutnya yang paling gampang nih ini, ya yang lebih mudah mengingatnya, suami istri paling mudah mengingatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke setelahnya, ayat 13 atau 12 ini, saya enggak catat di sini. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian mendapat 1/2 dari istri kalian kalau istrinya nggak punya anak. Kita nih nggak punya anak, meninggal istri kita dapat 1/2. Jadi Pak, kalau istri suka nabung, alhamdulillah. Nabung banyak-banyak dek. Ya. Kan dia wafat,
dapat setengah gitu. Kalau tidak punya anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha audainin. Ya audain, ya enggak ada wakaf-wakafnya sini. Kalau anak kita ada, maka ketika istri kita meninggal kita dapat 1/4. Ya, jadi suami hanya punya 2 kemungkinan, setengah kalau enggak punya anak, 1/4 kalau punya anak. Maksudnya ini kalau anaknya masih ada, Pak. Kalau anak ada meninggal berarti dianggap tidak punya anak. Nah, sekarang perempuan, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Kalau kalian tidak punya anak, suami meninggal, bagi istri dapat 1/4. 1/4. Kalau kita laki-laki 1/4 kapan? Kalau punya anak. Kalau wanita tidak punya anak, suaminya meninggal, suaminya, wanita tersebut dapat berapa? 1/4. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Kemudian kalau kalian punya anak, kalian meninggal, istri kalian dapat 1/8. Jadi istri hanya 2 kemungkinan, 1/4 atau 1/8. Kalau saya meninggal, saya punya anak 1 laki-laki dan 1 istri. Berapa bagian harta waris saya? Istri mendapatkan 1/8, sisanya untuk anak saya. Kalau saya orang tuanya meninggal semua, ya. Saudara nggak dapat karena punya anak. Ya nanti ada ini ya, ada tutup-tutupan. Kalau dia ini ada udah dapat budak ini. Jadi kalau orang yang licik, ya dia gimana cara bisa dapat banyak ya? Ay budak ini mah, mau kalau mati duluan budak ini, jangan gitu ya. Misalnya. Lanjut. Fa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Kalau seorang laki-laki kalalah itu artinya dia sendirian. Ya. Tidak punya ayah, tidak punya anak. Orang tua enggak ada, atas enggak ada, bawah enggak ada. Kalalah. Ya, enggak punya anak, enggak punya orang tua, namanya kalalah. Kemudian dia punya ya saudara seibu, maka dia mendapatkan 1/6. Saudara seibu itu artinya ibunya nikah lagi. Ketika meninggal suaminya, ibu kita nikah lagi, kemudian lahirlah seorang anak, itu namanya saudara seibu. Nah dia dapat 1/6. Tapi kalau mereka lebih dari 2, ya 2 atau lebih maksudnya, maka saudara-saudara seibu itu dapat 1/3 dan bagi rata. Ini diantara ada juga sebagian kasus laki-laki perempuan bagi rata. Kapan? Kalau ada mayit yang meninggal tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak, dan dia punya harta, tapi dia punya beberapa saudara seibu, maka saudara seibu dapat 1/3 dan 1/3 itu dibagi antara mereka dengan nilai sama rata antara laki-laki dan perempuan. Lanjut, kalau nggak salah 179 ini ya, tengkalalah. Anisa, masih di Anisa. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah
ini mru'un halaka laisa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tasnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Sekarang kalalah. Kalau kaulalah dia punya saudari perempuan hanya satu, maka dia mendapatkan setengah. Kalau saudari perempuannya dua atau lebih, dia dapat 2/3. Kalau saudara laki-laki mendapat seluruh warisan asabah. Ya. Kalau saudara laki-laki dan saudara perempuan, nah ini dapat lidzakari mislu hadzil untsayain. Kita meninggal, kita enggak punya anak. Ya, kita misalnya nggak punya orang tua, udah meninggal, istri kita udah meninggal, yang tersisa hanyalah saudara-saudara, maka dia langsung dapat semua harta kita dengan bagian laki-laki 2 kali perempuan. Ya, ini namanya kalalah, orang yang meninggal anaknya dan meninggal orang tuanya. Gimana kalau seseorang dia punya istri? Dia punya istri. Anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, saudaranya ya dia punya ya satu saudara atau dia punya satu saudara laki-laki dan satu saudari perempuan. Berapa bagiannya? Punya istri satu, saudara laki-laki satu, saudara perempuan satu. Hartanya 100 juta. Caranya gimana? Istri berapa bagiannya? Kalau nggak punya anak, 1/4. Kasih 1/4 berapa? 25 juta. Udah dapat plak. Saudara ada berapa? 2. Satu laki-laki, satu perempuan. Berarti laki-laki 2 bagian perempuan. Berapa laki-laki dapat? 50, perempuan 25. Udah selesai, gampang ya sebenarnya. Kalian hitung sendiri coba kalian. Ya. Orang tua tadi 1/6. Kalau nggak punya anak, ibu, saudara 1/3. Selesai kita bahas masalah apa ayat-ayat waris. Jadi ayat waris tadi An-Nisa 11, 12, 13 dan An-Nisa 179 kalau nggak salah ya. Sekarang kita masuk ke siapa-siapa saja yang mendapatkan harta warisan. Ingat, tidak semuanya. Ya, dalam kitab Matan Abi Syuja disebutkan di sana ya qala al-mu'allif rahimahullah taala kitabul faraid wal wasaya, kitab ya faraid dan kitab wasiat. Ya, kata pengarang di sini rahimahullah taala wal warithuna minar rijali 10. Yang mendapat harta warisan dari laki-laki ada 10. Yang pertama al-ibnu, anak laki-laki. Dapat, Mbak. Yang kedua wa ibnul ibni wa insafal. Yang kedua anak dari anak laki-laki. Nah, cucu dari laki-laki. Kalau anak dari anak perempuan enggak dapat, Pak. Ibnul ibni, anak kita laki-laki, anak laki-laki ini punya anak laki-laki. Kalau kita punya anak perempuan, ya, kemudian anak perempuan tadi punya anak laki-laki, nggak dapat. Atau kita punya anak perempuan, kita bahas nanti ya, anak laki-laki, kemudian ya punya dapat anak perempuan, dapat kalau gitu. Jadi ya anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki dan dia laki-laki. Ini dari laki-laki dulu memang kita bahas. Yang ketiga wal abu. Apa abu? Ayah, bapak. Bapak kandung kita yang melahirkan kita. Yang keempat wal jaddu. Apa jad?
Ya, grandfather, kakek. Wa in ala, dan di atasnya kakek. Kakek di sini adalah bapaknya bapak. Bapaknya bapak. Bapaknya ibu bukan dibilang kakek, Pak. Enggak dapat harta warisan. Ibu kita punya ini bapak, ya kakek kita namanya, cuman nggak dapat harta warisan. Di sini bapaknya bapak, kalau nenek dapat dua-duanya, nenek. Nenek dari jalur ayah dan jalur ibu dapat semua. Kalau kakek dari jalur ayah. Wal akhu, dan saudara. Saudara ada 3. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Saudara kandung paham kita semua, sama ayah sama ibu. Saudara seayah, ayah sama ibu beda. Ayah kita poligami, ta'adud dengan seorang wanita. Setelah pernikahannya lahirlah seorang anak. Itu namanya saudara seayah, sama ayah beda ibu. Atau suami ayah kita cerai dengan ibu kita, kemudian dia nikah dengan wanita yang lain. Setelah pernikahan keluar anak, lahir seorang anak, itu saudara seayah. Ibu nggak bisa poliandri. Ibu dicerai oleh ayah kita, kemudian nikah lagi sama seorang laki-laki, kemudian lahir seorang anak, itu namanya saudara seibu. Sama ibu beda ayah. Itu semuanya dapat, Pak. Meskipun ada yang yang nggak dapat, ada yang tertutup, ada yang terhalang, ada yang enggak. Wa ibnul akhi. Apa ibnul akh? Anaknya saudara. Apa namanya? Anak saudara. Kita punya saudara, saudara punya anak, keponakan. Wa in tarakha, meskipun berjauhan. Wal amu. Apa am? Ami, apa arti ami? Paman. Apa arti paman? Saudara orang tua, itu paman namanya. Kalau am dari ayah, kalau khol dari ibu. Kalau kita sama paman. Kalau di bahasa Arab dibedakan antara am dan khol. Am dari ayah, saudaranya ayah namanya am. Baik saudara sekandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Tapi di sini dibahas ya saudara seayah. Paman saudara seibu nggak dapat. Selanjutnya nomor apa ini? Nggak ada nomor soal di sini ya. 8. Kayak 9 nggak, 8. Wa ibnul am wa intaba ada. Ibnul am, perhatikan ibnul am. Anak paman. Sepupu. Ya, sepupu meskipun jauh. Tidak pernah ketemu Ustaz, tetap dapat harta waris kalau emang dapat. Ingat ya, ini enggak semuanya dapat, tapi berhak mendapatkan. Bisa mendapatkan. Tidak otomatis semuanya dapat. Oh iya, enak Ustaz, sepupu kayo. Belum tentu, jauh. Ya. Yang ke-9 wa zauju, suami. Saya kemarin hadir ada sebuah ceramah pernikahan ya, zauj. Katanya tidak ada bahasa Arab zaujah dalam Al-Quran. Tidak ada bahasa istri dalam Al-Quran. Artinya di dalam Islam itu suami istri sama. Tidak ada perbedaan. Di dalam Al-Quran tidak ada zaujah. Silakan cari sampai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Iyalah Pak. Karena dalam bahasa Arab zaujun itu bisa suami, bisa istri. Zaujatun itu hanyalah bahasa kita saja untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Enggak ada zaujatun. Yang ada zaujun cuman. Suami manggil istri zauji, istri manggil suami zauji. Itu hukum asalnya. Ya, jadi wa zauju di sini artinya bisa suami, bisa istri. Karena kita ngomongin soal laki-laki, artinya di sini suami.
Wal maulal mu'tik, yang ke-10 adalah majikan, mantan majikan yang membebaskan kita kalau kita budak. Ini 10 orang yang berhak atau yang bisa mendapatkan harta waris. Selain ini nggak dapat. Oh ya, aku ini suami bibi kau, kate dah dapat suami bibi di sini. Mana harta warisan aku? Ngapa kau? Oh ya, aku nih sepupu ipar kau, mana ada dapat ipar kau dewek? Meskipun ipar. Meskipun ipar. Ustaz, cucung betino ini. Ya, cucung betino dari anak betino enggak dapat, meskipun dia yang ngasuh kita sampai kita meninggal tetap enggak dapat. Cuman kemarin dibahas, Pak, kalau orang yang pintar mawaris, dia tahu siapa yang dapat, siapa yang tidak, dan dia bisa memberikan wasiat kepada yang tidak dapat. Ipar dia baik yang sama dia. Iya, ngasuh dia. Iya, lanang tapi ya. Ya, ada ipar yang lanang care sama dia. Cuman enggak dapat waris. Wasiat, kalau aku meninggal tolong kasih dia 1/10 lah, 1 juta atau 2 juta. Nah, ini wasiat itu diantaranya ya, nanti kita bahas di Wikifas wasiat, memanjangkan pahala, Pak. Jadi ketika kita meninggal ternyata kita dapat pahala dengan wasiat tadi. Ya, kita kan meninggal nggak bisa berbuat kebaikan lagi nih. Nah, wasiat artinya menyambung pahala kita. Kalau saya meninggal sekian untuk umat media, oh misalnya, ya, atau sekian untuk Mutiara Sunnah. Dia bisa menyambung pahala meskipun sudah tiada dengan wasiat. Nah, ini 10 orang yang bisa mendapatkan harta waris. Sekarang dari pihak wanita. Wal warisatu minan nisa sab'un, ada 7 kelompok wanita yang berhak atau bisa mendapatkan harta waris. Yang pertama al bintu, anak perempuan. Yang kedua wa bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Nah, jadi kalian yang punya anak laki-laki, Pak, lihat anaknya, nah dapat galau lanang betino. Kalau nanti ada kalanya ya, terhalang oleh bapaknya. Jadi kalau bintul binti nggak dapat, anak perempuan dari anak perempuan nggak dapat, Pak. Cucung, kita punya anak perempuan, nah nggak dapat itu. Meskipun kita salto nggak dapat. Caranya gimana? Wasiat. Yang nggak dapat kalau kita pengen berbaik hati, wasiat, Pak. Makanya lah bikin belum surat wasiat. No, kan sunnahnya bikin surat wasiat sampai sekarang. Ya, jangan ceto-ceto hidup panjang itu. Sunnahnya, bahkan keras sebagian ancaman orang yang tidak punya wasiat. Balik ini Pak bikin surat wasiat. Ustaz, aku meninggalnya ternyata masih lama. Ada apa revisi ya? Minimal wasiat jangan meratapi aku kalau aku meninggal. Wasiat tolong urus sesuai dengan penyelenggaraan sunnah di bawah bimbingan Ustadz Fulan. Kalau aku meninggal tolong jangan ada acara 3 hari, 7 hari, 40 hari dan semisalnya. Kalau aku meninggal tolong 1/10 harta aku untuk pesantren ini. Bikinlah. Tolong anak-anak aku jangan berantem. Kamu kajian sunnah tolong, kajian rutin kamu tuh. Bikin wasiat, Pak. Siapa tahu itu menggugah anak-anak kita yang selama ini nggak pernah mau kajian. Saya pernah mendapatin seorang yang baik hati sama saya meninggal, wah anaknya langsung ngaji setelah itu. Cuma sebentar Pak, tapi setidaknya ada atharnya, Pak. Pernah duduk di pengajian, tahu ini hak. Iya. Tolong buku-buku yang aku beli aku baca itu. Kan banyak kita, Pak, ya, apalagi bapak-bapak kadang ngoleksi buku, baca tidak. Kalau tidak terpakai anaknya kata yang ngaji, kata yang jadi ustadz anaknya, tolong wakafkan ke pesantren Mutiara Sunnah, santriwati butuh bacaan. Perpustakaan. Ya. Lanjut. Yang ketiga wal ummu, apa ummu? Ibu.
Ya penemuan ya ini huruf mim itu dan huruf B itu adalah dua huruf yang paling mudah disebutkan oleh anak kecil. Mama, mami, mom, Dan B juga di antara huruf yang mudah disebutkan oleh abi, bapak. Ya, kalau father beda ya. Dad, D itu ya. Ya. Babah dan seterusnya. Jadi al-ummu artinya adalah ibu. Yang keberapa itu? 3. Keempat, jaddah, grandma, nenek. Ya, jaddah, nenek. Kenapa dibilang kota nenek Jeddah? Banyak konon-kononnya Jeddah itu adalah tempat turunnya Hawa ketika turun ke dunia. Sehingga dibilang Jeddah. Ya, kota Jeddah yang di dekat Mekah sana. Ada yang mengatakan karena disitulah Hawa dimakamkan. Tapi dua-dua hal ini tidak ada bukti validnya, hanya kila wa qola saja. Ya, kenapa dinamakan Jeddah, nenek, kota nenek, ya. Itu jadi kita kalau pengen ke Saudi, itu bandara internasional negeri Saudi itu di Jeddah yang tidak jauh dari Mekah, sejam lah kurang lebih dari Mekah. Di situ ada bakso termahal sedunia. Anda belum makan bakso di sana, subhanallah, mahalnya bakso itu. Lah orang Indonesia ya jauh-jauh ke Mekah makannya masih nak mempek, masih nak bakso ya. Sendak mie gitu. Indomie terkenal di sana. Yang keberapa sekarang? 5, al-ukhtu. Ukhti, apa ukhti? Saudari. Keenam, wa zaujah. Ditambahkan zaujah di sini untuk membedakan antara zauj. Meskipun seandainya disebut zauj pun tetap istri bisa, Pak. Tapi sebagai pembeda saja. Ya, wa zaujah artinya istri. Yang terakhir ketujuh, wal maulatul mu'tiqah, majikan wanita yang membebaskan kita. Jadi cuman sedikit yang dapat dari wanita. Anak perempuan, cocong perempuan dari anak lanang, ibu, nenek, saudari, baik saudari kandung, saudari seibu, saudari seayah, kemudian zaujah, istri, wal maulatul mu'tiqah, dan majikan wanita yang membebaskan kita. Sudah ini ya, sudah azan ya. Kita azan sebentar ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia enggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran,
kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi, jalan para rasul. Yang jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang luar biasa besar. Yang karena inilah Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, menyeberangi Laut Merah. Dan karena jalan inilah juga Nabi kita SAW diusir dari kampung halamannya, dilempari batu oleh penduduk Taif karena jalan dakwah. Dan kita yang gak mungkin menjadi seorang nabi dan bukan seorang ulama bisa mendapatkan pahala menyebarkan ilmu agama. Terutama di media seperti sekarang ini, di saat seperti ini, dengan cara membantu donasi pengembangan media dakwah, multimedia. Yang diantara ya hal yang harus kita syukuri semua, di kota kita sudah banyak sekali ya media-media dakwah seperti ini, dan di antara kecerdasan seorang manusia menggunakan hartanya untuk hal-hal yang bisa bermanfaat meskipun kita sudah tiada. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath." Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya. Dia nggak bisa sholat, sedekah, puasa, zakat, menghadiri majelis ilmu agama, membaca Al-Quran, kecuali 3 hal, dan diantaranya adalah shadaqatin jariyah dan ilmin yuntafa'u bih, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita bisa menggabungkan 2 hal ini, sedekah jariyah dan ilmu, dengan cara membantu pengembangan ya, media dakwah. Dan ini adalah sebuah kesempatan emas bagi teman-teman semua yang kami mengajak di sini ya. Fat Media sedang mengembangkan perangkat multimedia dakwah. Karena itulah kami mengajak teman-teman semua untuk membantu donasi dan juga menyebarkan info ini kepada teman-teman yang lain. Semoga dengan ini kita mendapatkan pahala jariyah. Bayangkan setiap detik dilihat video ini atau hasil karya dari video ini menjadi tabungan pahala untuk kita di akhirat nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Tahdzibul Kamal, la alamu syai'an afdal darajatan ba'da nubuwah min bathil ilmi. Saya tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih afdal, lebih mulia, lebih agung, lebih luar biasa setelah kenabian dibandingkan dengan menyebarkan ilmu agama. Karena ini adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, jalan para nabi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan. Poin yang pertama tadi, yang mendapat warisan dari pihak laki-laki. Yang kedua, yang mendapat harta warisan dari pihak perempuan. Kemudian poin selanjutnya kata Syekh di sini rahimahullahu taala, wa man la yaskutu bihalin khamsatun. Orang yang tidak pernah tidak dapat. Orang yang selalu mendapatkan harta waris kalau dia ada. Orang yang tidak gugur harta warisnya itu ada 5 orang. Yang pertama az-zaujani, suami dan istri. Jadi status kita suami dan istri pasti dapat.
Bahkan istri yang sudah dicerai yang di dalam masa iddah masih dapat, Pak. Bahkan istri yang dicerai dan selesai masa iddah, kalau dicerai karena dia sedang sakit menjelang kematian, tidak sah pemutusannya. Ya, kita sudah bahas kemarin ya tentang studi kasusnya. Dia punya 2 istri, istri tua, istri muda, dan dia cinta mati sama istri mudanya. Dia bilang, ketika dia sedang sakit mau meninggal, dia ceraikan istri pertamanya agar istri mudanya mendapatkan bagian lebih banyak. Itulah diantara orang wanita kenapa banyak menolak poligami. Mungkin husnuzon kita bukan karena tidak mau harta dibagi, tidak mau harta dibagi. Ya, karena kedatangan istri mengurangi dalam tanda kutip jatah dia. Tadi kan kalau suami meninggal, istri dapat 1/4 kalau nggak punya anak. Kalau istrinya 2, 1/4 itu bagi 2. Kalau punya 4, 1/4-nya bagi 4. Ini istri-istri yang tidak beriman kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wal abawani, ayah dan ibu. Pasti dapat, Pak. Wa waladus sulbi, dan anak kandung. Jadi ada 5 orang yang pasti dapat, istri atau suami, ayah atau ibu, anak kandung, dapat semua. Saudara belum tentu, apalagi sepupu. Jadi yang pasti dapat ini 5. Kalau 5 ini ada, dapat semua. Yuk kita bahas ya, 5 ini ada, dapat semua. Misal dia punya istri 1, ayah 1, ibu 1, anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Tolong ini ada penghapusnya nggak? Apa spidolnya nggak? Karena mau dicoret-coret, anak juga harus butuh coret-coretan ini, ya. Coba cek dulu, kalau nggak ada spidolnya nggak usah. Ya, kita pakai di sini aja, ya. Ada spidolnya. Jazakallah khairan. Ya. Ya sudah, nggak usah lah, ya. Nah, nggak bisa jalan ke sana soalnya kabelnya sedikit. Anak tuh maksudnya minta tolong ini bawa ke sini gitu, no salah. Ya. Ya, selamat datang di matematika. Perkenalkan, saya guru matematika baru. Ya. Tabel biasanya kita pakai kayak gini cara ngitungnya ya. Bukan salib ya. Yang pertama apa? Ibu, al-ummu. Yang kedua, bapak, al-abu. Yang ketiga, az-zaujatu, wanita. Yang keempat, al-ibnu, anak 1, al-bintu, anak 2. Ya, jadi seorang meninggalkan 5 orang ini. Dan semuanya 1. Ibu 1, ayah 1, istri 1, anak 1 laki-laki, anak 1 perempuan. Yuk, berapa ibu? Tadi berapa ibu? 1/6. Kalau dia punya anak 1/6. Ayah 1/6. Istri punya anak 1/8. Sisanya anak laki-laki, anak perempuan. 6, 8 kelipatannya berapa? KPK atau ini KPK-nya? Bukan ini ya, KPK korupsi bukan. 48. Bisa dikecil lagi enggak?
24. Nah, 24. 24 bagi 6 berapa? 4/24. Bisa 24 bagi 8 ya? Nah, bisa. Bisa. 24, 4/2, 4. 24 bagi 8, 3/2, 4. Coba 4 tambah 4 berapa? 8. 8 tambah 3 berapa? 11. 11, 24 kurang 11. Jadi ini dapat 13/24. Dengan bagian laki-laki dapat ya berbanding 1 perempuan. Ya, agak ribet ini, harusnya dikali lagi, ya, harus dikali lagi. Kita anggap saja biar enak, uangnya ada 240 juta. Ibu dapat berapa? 40 juta. Ayah? Istri? Nah, sekarang kita bagi 130 juta anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki kita anggap 2, anak perempuan kita anggap 1. 2 tambah 1 berapa? Berapa? 3. Berarti anak mendapatkan 2/3 dari 130 juta dan anak perempuan dapat 1/3 dari 130 juta. Ya. 2 kali 13 ya 26 bagi 3 ya. Sekian. 8 ya 80 juta sekian, sisanya untuk anak perempuan. Inilah mawaris. Kurang lebih begitu. Ini kalau semuanya punya, Pak. Semuanya ada. Ustadz, gimana kalau 100 juta? Ya udah bagi aja, yang penting dapat 4/24. Atau kita sederhanakan berapa ini? 6 ini. Nah, ada lagi. Kita itu 24 untuk mencari ini saja nih. Nah, kan biar tahu bagian ini. Ya. Atau kalau langsung dapat enak ya. Misalnya 12 juta dibagikan berapa? 6 bagian 1/6. Intinya yang paling penting itu ada tahu sepernya. 1/6 ibu, 1/6 ayah, 1/8 istri, sisanya bagi anak laki-laki perempuan dengan jatah lidzakari mithlu hadzal untsayain. Ya. Itulah 3 atau 5 orang yang selalu dapat. Ayah, ibu, suami, istri, anak kandung. Ya. Kemudian selanjutnya kita bahas sedikit yang tidak mendapatkan harta waris siapapun dia. Waman la yarisu bihalin sab'atun, ada 7 orang yang tidak akan dapat harta waris. Yang pertama al-abdu. Al-abdu artinya adalah budak, hamba sahaya karena dia tidak memiliki harta. Yang kedua al-mudabbaru. Apa mudabbar? Seorang budak ya, yang kemerdekaannya dikaitkan dengan kematian majikannya. Hei budak, kalau aku meninggal kau bebas. Maka dia tidak mendapatkan harta waris karena dia dikiaskan dengan budak. Yang ketiga ummul walad. Ummul walad artinya adalah budak wanita yang digauli dan punya anak hasil penggaulan. Ya misal saya punya budak wanita, saya gauli dia, kemudian lahirlah anak dari hasil pergaulan tersebut, maka itu namanya ummul walad. Ummul walad. Budak yang digauli dan melahirkan anak namanya ummul walad. Dia juga tidak mendapatkan harta warisan. Yang keempat al-mukatab. Mukatab juga budak yang dia mendatangi majikannya untuk membebaskan dirinya. Berapa harga saya? 1 juta. Oke Pak, saya pengen mukatabah. Saya pengen nyicil 1 juta agar saya merdeka. Namanya mukatab.
Yang kelima, al-qatil, pembunuh. Pembunuh tidak mendapat harta warisan sedekat apapun ya hubungan mereka. Kalau dia membunuh, istri membunuh suami, suami bunuh istri, anak bunuh orang tua bunuh anak, dia tidak dapat harta warisan. Yang keenam, al-murtad, orang yang murtad keluar dari agama Islam, dia tidak dapat harta warisan. Yang terakhir, wa ahlul millataini, orang yang beragama lain, maksudnya Yahudi, Nasrani, termasuk juga Konghucu, Hindu, Buddha, orang yang beragama lain juga tidak mendapatkan harta warisan ya. Jadi ini di antara poin yang kita bahas pada hari ini ya. Sekarang kita ke tanya jawab. Kita belum benar-benar masuk ke hitung-hitungan ya, meskipun tadi sudah kita singgung sedikit ya, dan mungkin teman-teman sudah punya gambaran ya bagaimana cara menghitung mawaris. Ini pertanyaan ya dari kajian kemarin. Dilarang memberi wasiat lebih dari sepertiga harta. Ya benar. Kecuali jika ahli waris setuju. Apakah harus disetujui seluruh ahli waris ataukah cukup dengan perwakilan satu orang saja? Harus semuanya. Misal bapaknya ya punya harta 100 juta. Dia bilang sama anaknya, nak nanti 50 juta, atau nggak tahu ya harta warisnya berapa. Yang jelas dia bilang, nak tolong nanti kalau saya meninggal 50 juta untuk pesantren Mutiara Sunnah. Iya pak, siap. Meninggal nih bapak, ketika dicek ternyata uang hasil warisan dia hanya 100 juta. Artinya 50 lebih dari sepertiga, setengah. Ditanya semua ahli warisnya, oh enggak setuju saya pak. Maka yang boleh diberikan hanya 33,33 juta ke Mutiara Sunnah. Sepertiganya saja, sisanya baru dibagi ahli waris. Kecuali ya sudahlah, tidak masalah, kita kaya-kaya galau pulau. Bapak bilang 50 juta, dah 50 juta be kasih, sisanya baru dibagi ahli waris. Ya. Yang dua, talak bid'ah itu talak ketika haid ataukah talak setelah digauli? Saya ulangi lagi biar tidak ya dia tidak rancu pembahasannya. Talak itu ada yang sunni, ada yang bid'i. Ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Kapan talak dikatakan sunnah? Ketika istri suci dari haid dan belum digauli. Artinya kalau di luar itu bid'ah. Mana yang bid'ah Ustadz? Talak ketika haid atau ketika setelah digauli? Dua-duanya bid'ah. Menceraikan istri ketika haid bid'ah, menceraikan istri setelah digauli juga bid'ah. Tapi ulama mengatakan tetap jatuh, dosa dia. Jadi yang bid'ah itu selain yang sunnah. Yang sunnah itu yang kita halal menalak istri ketika sudah suci dari haid dan belum digauli. Kita lagi emosi mau menceraikan istri, oh baru ingat istri sudah saya gauli kemarin lusa. Ya sudah, nunggu bulan depan. Nunggu istri haid, kemudian suci dari haid belum digauli baru ceraikan. Tapi sudah berubah hati kita, Pak. Ada jadilah emosi sesaat. Inilah enaknya orang yang paham fikih talak, dia nggak akan mudah-mudahan talak. Dia ada ilmunya, Pak. Bukan cuma baper-baperan saja fikih nikah, itu fikih yang paling penting. Banyak orang berzina dengan istrinya karena mentalak lebih dari 3 kali. Cerai harus, Pak. Ada istri, ada ibu-ibu curhat sambil nangis. Ustaz gimana? Suami aku nalak ketiga. Sudah ada baca lagi bu, gimana? Tapi dia menyesal tetap nggak boleh lagi balik bu. Ada cerai, rujuk, cerai ketiganya meskipun lewat WA. Emosi Pak Ustaz, katik juga yang ketawa mencerai ke istri. Gila namanya. Aku mikir, hati-hati. Ya, yang udah tercerai lebih dari 3 kali. Nah, dikit-dikit marah cerai. Cak lemak apa yang ngomong itu. Main-main benyampak, jatuh cerai.
Makanya sesekali taruh bini di rumah mertua. Rasa ke cak mano tanpa bini, cak mano susah, nyari makan susah, laundry terus gawenya. Oh butuh kita sama bini namanya. Ya nah sesekali gitu, ya. Anak main ke tempat mertua, kemudian ya seminggu, kemudian nanti dijemput lagi, oh susah. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Ali bin Abi Thalib kalau marah sama bininya Fatimah keluar ke masjid, dia renang ke diri. Ya, oh susah kita tidak punya bini, balik lagi. Bagi orang-orang yang ya enggak perhatian terhadap hidup seperti saya, yang masa malas, kadang yang ini malas ya. Kalau istri meninggal mungkin cepat nikah lagi. Enggak, maksudnya kenapa? Karena butuh sama orang-orang seperti ini ya. Jadi jangan sembarang-sembarang bilang talak. Insya Allah nanti setelah fikih muamalah kita lanjutkan fikih nikah dan fikih talak. Ya tapi ustadznya ustadz lain mungkin nih. Anak mau pindah. Ya ada lagi pertanyaan nggak ada? Kalau ada kita akhiri. Ya. Ya siap. Oh, ada ini ada catatannya. Sambungannya. Luar kayaknya nih. Afwan Ustadz, bagaimana fikihnya bagi puzzle ya. Bagi apa nih? Yang siapa nih? Bagi apa? Oh mertua. Bagi mertua saya yang saat ini sedang diuji dengan sakit stroke, tidak mampu bergerak lagi. Kecuali diurusi mandi dan lain-lain. Pertanyaan, bagaimana tata cara sholatnya? Apa dibenarkan cukup dengan isyarat mata dan tangan saja? Dan apakah setiap kali waktu stroke sholat harus dalam keadaan suci digantikan pampersnya terlebih dahulu? Sedangkan yang mengurus beliau adalah keluarga, istri, anak laki-laki yang belum paham. Tolong dijelaskan Ustadz. Iya. Kita diuji dengan banyak ujian berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kemiskinan, kehilangan, rasa sakit, ya. Termasuk penyakit di masa tua adalah ujian. Dan mungkin ini pengen Allah berikan pahala bagi keluarga yang sedang ya ditimpa hal-hal demikian. Dan ingat tetap selalu berbakti kepada orang tua. Lihat bagaimana anak kita dahulu, ya, anak kita, orang tua kita dulu kita masih kecil ya mengurus mereka, maka kita balas dengan kebaikan yang serupa. Bagaimana cara sakit sholat sholat orang sakit yang stroke? Maka jawabannya adalah sholat adalah ibadah yang tidak akan pernah hilang apapun yang terjadi, selama dia masih berpikir. Kalau dia udah pikun, udah gila, udah ya misalnya penyakit ayan ya, atau misalnya dia gila atau ya meninggal, maka sudah enggak wajib lagi sholat. Artinya selama dia masih berpikir, maka dia tetap wajib sholat dengan bagaimana kondisinya. Wallahu alam, kalau seperti ini kasusnya dia nggak harus dengan kedipan mata, dengan gerakan isyarat tangan, yang jelas dia sholat. Ya udah aja sholat, dia baca, mungkin nggak bisa lagi bergerak ya, dia sekarang menganggapin sedang berdiri, kemudian sedang baca Al-Fatihah, kemudian dia ruku, bacaan beruku, kemudian dia i'tidal gitu. Ya meskipun ada sebagian ulama mengatakan disunahkan dengan berikan isyarat mata. Karena kalau orang stroke itu mata sama tangan saja kadang nggak gerak, Pak. Ya jadi ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Itu soal sholat. Dan apakah setiap kali waktu sholat harus dalam keadaan suci digantikan pampersnya? Jawabannya iya. Makanya boleh dijamak, Pak. Orang yang sakit sholatnya jamak tanpa qashar. Subuh sendiri, zuhur langsung asar, maghrib langsung isya. Ini untuk memudahkan orang yang sedang sakit tanpa diqashar. Ada sebagian ustadz yang berfatwa hadis qashar, ini keliru beliau ini ya, dalam masalah ini. Kita beliau menjenguk orang katanya boleh qashar, Pak. Enggak boleh qashar.
jamak yang boleh, hanya jamak. Qasar hanya boleh safar. Ya. Jadi tolong sebagian kita ini memang kadang dalam masalah fikih masih banyak yang kurang. Banyak keliru, salah. Karena mungkin banyak mengkaji yang lain sehingga perlu juga untuk belajar lagi bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara berpuasa. Ya banyak sebagian kita yang keliru dalam masalah ini. Penting sekali Pak, ibadah itu luas sekali. Ya, luas sekali. Ya, jadi dia dikaitkan seperti orang yang istihadah yang dia harus berwudu setiap kali hendak sholat masuk waktu. Ya, dijamak, lebih bagusnya dijamak agar untuk lebih memudahkan. Jadi kan tidak susah. Yang jadi ganti pampersnya ketika siang, kemudian ketika malam, dan boleh jamak takhir Pak. Diakhirkan, dia tidur, bangun jam 4 baru sholat. Boleh. Ya bangun jam 9 malam baru dia sholat. Dan semoga Allah ya sembuhkan orang yang sedang sakit di antara keluarga-keluarga kita. Ya, ada lagi pertanyaan? Nah, ada, kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.